Jadi di mana letaknya klien saya Rudiana itu terlibat? Ini mereka bilang-bilang Aris Papua. Setelah saya cek, Aris Papua itu tidak sama sekali bukan penyidik dan tugasnya bukan di situ. Jadi benar-benar keterlaluan, ini asal ngomong aja. Dan saya melihat. Oke kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel. Jangan bosan-bosan ya dengerin suara saya yang nyempreng ini. Saya awali dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, di kesempatan hari ini saya terus akan meng-up situasi terkini kasus rekayasa pembunuhan, rekayasa pembinian yang dirancang oleh Aibtu Rudiana di tahun 2016 lalu, dan seluruh masyarakat Indonesia waktu itu percaya bahwa kasus itu bukan kasus laka lantas tapi kasus pembinian dan pemirkisaan. Nah, gitu, karena juga dari pihak DPR juga sudah disuap oleh seseorang sehingga mengadakan demo di pengadilan supaya 8 terpidana yang tidak bersalah ini dihukum mati, dan akhirnya 7 terpidana bisa kembar dihukum seumur hidup semua. Nggak mutu, pembunuhan berencana kok dihukum seumur hidup semua 7 orang. Harusnya yang hukuman mati 1, yang beberapa orang seumur hidup, ada lagi yang di bawahnya seperti itu. Bukan kok disamakan semuanya dihukum seumur hidup kecuali Saka Tatal ya, karena masih di bawah umur jadi dihukum 8 tahun. Oke, kita dengarkan ya apa yang diomongkan Nenek Elsa ini, yang kontroversial dan sangat membela kejahatan ya. Kejahatan kok dibela, entah dibayar berapa miliar itu ya, sang pembela kejahatan. Yang dimana Elsa Sharif ini adalah kuasa hukumnya Aibtu Rudiana, RT Pasren, Kavi, Surono, si duta celana melorot itu. Nah, itu kan orang-orang jahat semua, saksi-saksi palsu semua, saksi-saksi bayaran, saksi-saksi rekayasa semua. Oke kawan, daripada kepala saya agak nyut-nyutan, langsung lanjut aja, kita simak. Setuju ya? Rudiana, pada saat itu apa yang ingin Anda katakan dalam momen ini? Ini adalah kesempatan Anda untuk meluruskan beberapa hal yang simpang siur. Saya nyatakan 100% tidak benar ya. Dia memang pertama saja mengamankan, setelah itu tidak ada kelanjutan, dan itu sudah diperiksa beberapa kali oleh Barreskrim ya. Dan kemudian sesuai saya jelaskan, ada foto-foto dan video yang mana pengakuan mereka ada pengakuan murni tanpa siksaan ya. Terus dia baru kena ada babak belur tuh waktu ditahan. Oke kawan, kita lanjut dengan pernyataan Bu Titin ya, pengacaranya Saka Tatal dan pengacara Sudirman. Inilah pernyataan Bu Titin menyangkal apa yang dinyatakan oleh Nenek Elsa Sharif yang ngawur-ngawuran, yang dimana Elsa Sharif itu untuk menelusuri kasus dia tidak terjun ke lapangan. Dia cuma baca BAP dan putusan pengadilan, yang dimana BAP dan putusan pengadilan itu adalah sesat dan penuh dengan rekayasa, tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan fakta. Mana bisa dipercaya? Masyarakat umum seluruh Indonesia sudah tahu kalau kasus itu rekayasa, dan baru bisa terbuka di tahun 2024 ini berkat jasa awal mula dari Kang Deddy Mulyadi, calon gubernur Jawa Barat. Semoga Deddy Mulyadi terpilih jadi gubernur Jawa Barat. Walaupun saya tidak setuju dengan Deddy Mulyadi terpilih sebagai gubernur Jawa Barat, saya tidak setuju. Saya setujunya itu Bapak Deddy Mulyadi itu setujunya saya jadi presiden yang akan datang. Semoga presidennya Bapak Deddy Mulyadi, bukan cuma gubernur tanggung. Sayang keikhlasannya, juga kepandaiannya, kecerdasannya, kejujurannya, kedermawannya itu sangat membantu masyarakat umum. Oke, kita lanjut dengarkan sanggahan atau bantahan dari Ibu Titin ke Elsa Sharif. Walaupun Elsa Sharifnya protesnya nggak mutu, itu pekok. Ada Papua, ada Gun, ada Bapak Rudiana dan yang lainnya. Yang orang tidak paham, saya juga bingung kenapa ada Aris Papua. Aris Papua itu dinasnya bukan di Polres Polres Sumber. Jadi bagaimana mungkin anggota Polres Sumber ikut melakukan penangkapan karena disampaikan oleh Aldi ada Aris Papua. Itu saya juga terkejut karena dulu nama Aris Papua itu tidak pernah muncul. Baru ketika Aldi memberikan kesaksian, dan Aris Papua itu tidak pernah dihadirkan di persidangan.
karena yang dihadirkan di persidangan yang melakukan penangkapan itu Gun-Gun, Dodi, ada beberapa nama saya khawatir salah menyebutkan, tetapi itu di dalam berkas. Tiba-tiba muncul nama Aris Papua yang dilakukan penganiayaan pada saat penangkapan, itu anggota Polres Sumber, Mbak, bukan anggota Polres Kota Cirebon. Itu. Jadi saya meyakini penganiayaan itu memang terjadi dan penyiksaannya luar biasa, karena kemarin juga saya bertemu dengan Sudirman, dia menyatakan ditembak di punggungnya itu dan moncongnya itu ditempelkan ke badan dia. Jadi saya meyakini betul, karena saya juga paham waktu di persidangan kondisinya memang kelihatan masih ada bekasnya. Jadi saya meyakini 2016 itu penuh penyiksaan, saya meyakini betul, Mbak. Oke kawan, langsung kita lanjut aja ya, mendengarkan kejujuran kesaksian si Aldi. Dalam sidang PK Saka Tatal, Aldi menjadi saksi kunci bahwa pada peristiwa di tahun 2016 itu 8 terpidana disiksa bagaikan binatang. Dan Aldi juga mengatakan bahwa Aris Papua dan Gugun juga ikut menyiksa. Padahal kata nenek Elsa Sharif itu tidak ada penyiksaan. Katanya penyiksaannya itu terjadi di dalam penjara. Jadi yang nyiksa ini sesama narapidana. Awalnya gitu. Yang nyiksa sesama narapidana. Tapi dalam kenyataannya si Aldi sebagai saksi yang sudah disumpah, dan kesaksian Aldi tidak berdiri sendiri, jadi masih didukung dengan kesaksian-kesaksian lain dan juga saksi alibi bahwa apa yang dikatakan Aldi itu memang benar, didukung dengan puluhan saksi yang lain yang membenarkan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi, dan apa yang dikatakan Aldi itu 100% benar dan tidak terbantahkan dalam hukum manapun. Hukum internasional pun tidak mungkin bisa membantah, karena kesaksian itu valid, tidak berdiri sendiri, dan didukung dengan kesaksian-kesaksian yang lain yang meringankan Aldi atau membenarkan si Aldi. Dan Aldi juga disumpah ya di atas Quran sebagai orang yang beragama Islam, dan dia apabila bohong dia mesti kena pidana ya, pidana yang berat, dan dilihat dari gestur tubuh dan gaya bicaranya itu 100% apa yang diomongkan itu benar dan pasti benar, tidak bisa salah, karena kalau salah jelas dipidana. Saksi yang sudah disumpah. Oke, mari kita simak langsung gas. Udah nyampe sana tuh Pak, udah mau nyampe penjara aja saya udah dipukulin sama gembok, baru mau masuk itu. Habis pukulin gembok saya diminum air kencing, 1 gelas gede, semuanya harus minum. Habis minum air kencing itu ada polisi yang bawa senjata leger, semua ditabokin. Ya akhirnya sampai remuk Pak. Ada ancaman kekerasan atau akan dibunuh atau? Ada, masih mending ditembak mati semua aja daripada kamu pada hidup. Ada polisi yang ngomong kayak gitu. Siapa yang paling jahat? Ya itu namanya kenal saya, orang dua itu Pak. Namanya Aris Papua sama Gugun. Aris Papua sama Gugun itu paling kejam, itu yang ngebalasin saya, itu yang nyetim saya Pak. Itu orangnya. Akhirnya saya tuh masuk penjara itu sampai kayak didenda. Mari kita dengarkan pernyataan Elsa Sharif yang sangat kontroversial. Karena apa? Karena dia tetap kekeh membela kejahatan, membela orang-orang jahat. Padahal kesaksian di luar sana di tahun 2016 kan saksi-saksi nggak berani untuk menampilkan diri ya, nggak berani memberi kesaksian. Karena apa? Karena takut dengan oknum polisi. Namanya juga orang awam, dengan oknum polisi takut pistolnya, takut dibentak-bentak, takut dipenjarakan, bentar-bentar penjarakan, bentar-bentar menjarakan, bentar-bentar nangkap tanpa prosedur. Nah itu yang diketahui masyarakat kalangan bawah seperti saya. Saya dulu juga takut, mau mengungkapkan kebenaran aja saya dulu juga takut. Tapi karena sudah pernah menjalani kasus salah tangkap juga, saya jadi berani mati untuk menghadapi semuanya
dengan catatan kondisi saya posisi yang benar ya. Kalau salah saya menyerah, kalau benar tetap saya up sampai manapun, sampai mati pun nggak masalah. Oke kawan, kita dengarkan pernyataan Elsa Sharif yang ngawur, yang asal bunyi, yang bela-belain penjahat, yang dimana katanya yang aniaya 8 terpidana itu kan si otaknya kan si Rudiana ya, Gugun sama Aris Papua. Nenek Elsa ini mengatakan bahwa si Aris Papua itu tidak dinas di Polres Cirebon waktu itu di tahun 2016. Ya benar, memang dia itu tidak dinas di Polres Cirebon, tapi di Polsek Sumber kalau nggak salah ya, di tempat lain. Tapi kenapa dia juga ikut bergabung sama Rudiana untuk melakukan penangkapan, interogasi, penyiksaan, minum air kencing, dan sampai sekarang sudah dijuluki duta air kencing dan menghalalkan air kencing untuk diminumkan ke 8 terduga terdakwa pada waktu itu ya. Jadi kalau Rudiana dan Gugun, nah itu masih satu kantor, satu tim di narkoba ya, di bagian narkoba, yang dimana Rudiana dan Gugun dan juga Aris Papua itu ikut menangkap, yang katanya mengamankan, dibahasa haluskan, padahal menangkap, menginterogasi, menyiksa, dan juga menganiaya, minumin air kencing sampai mereka mau mati, sudah sekarat-sekarat itu, suruh mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan dari 8 terpidana itu. Oke, mari kita dengarkan dulu ya, agak santai-santai bolos dulu pernyataan dari Elsa Sharif si nenek lampir ini. Lanjut, gaspol. Itu Rudiana pada saat itu. Apa yang ingin Anda katakan dalam momen ini? Ini adalah kesempatan Anda untuk meluruskan beberapa hal yang simpang siur. Saya nyatakan 100% tidak benar ya. Dia memang pertama saja mengamankan, setelah itu tidak ada kelanjutan, dan itu sudah diperiksa beberapa kali oleh Barreskrim ya. Dan kemudian sesuai saya jelaskan, ada foto-foto dan video yang mana pengakuan mereka adalah pengakuan murni tanpa siksaan ya. Terus dia baru kena ada babak belur tuh waktu ditahan. Oke kawan, dan diperkuat lagi dengan pernyataan Bapak Reza Indragiri, pakar psikologi forensik, yang dimana Pak Reza Indragiri ini dia dekat dengan aparatur negara, dengan personel, dengan pejabat-pejabat negara, terutama dengan intelijen. Jadi Pak Reza Indragiri ini sudah mengetahui apa yang terjadi di Mabes, apa pernyataan dari Humas Polri yang di Mabes Polri Jakarta. Pak Reza Indragiri sebetulnya sudah tahu, tapi Pak Reza Indragiri mengatakan bahwa ini cuma kabar burung dan sebagainya ya, itu cuma untuk mengecoh aja. Pak Indragiri mau ngomong terus terang kan ya juga nggak etis, jadi dipleset-plesetkan seperti itu. Jadi pernyataan Pak Reza Indragiri ini bahwa di tahun 2016 itu sebetulnya tidak ada kasus pembinian dan pemerkosaan. Intinya itu tidak ada kekerasan apapun, tidak ada penganiayaan dari 8 terpidana, tapi intinya itu memang kecelakaan tunggal. Jadi tidak ada unsur pembinian atau pemerkosaan. Oke, kita dengarkan pernyataan dari Bapak Reza Indragiri, pakar psikologi forensik yang sudah kondang internasional itu. Oke, lanjut, gas. Saya terima yang mengatakan justru Mabes Polri mengatakan tidak ada perbuatan pidana di balik meninggalnya kedua almarhum dan almarhumah, dan ada pelanggaran etik. Nah, saya mau pilih yang mana? Saya memilih untuk menantikan ada informasi resmi dari Mabes Polri. Boleh saya tahu sumbernya dari mana, Mas Reza? Namanya kabar burung. Tidak terlalu penting juga untuk kita perbincangkan siapa itu. Apakah Ordal ataukah siapa? Yang jelas kita hanya bisa menunggu kapan Mabes Polri konsekuen melaksanakan perintah Kapolri transparan. Saya bicara transparansi bukan berarti bahwa seluruh informasi 100% harus disampaikan oleh Polri kepada publik. Tidak. Kita juga paham mana informasi untuk kepentingan penyidikan dan seterusnya. Tapi tadi saya berspekulasi ya, firasat saya mengatakan karena kerja tim sudah selesai, simpulan sudah mereka capai, maka segera mungkinlah sampaikan kepada publik tentang temuan tersebut. Ada atau tidak pidana di balik kematian Eki dan Tina, ada atau tidak pelanggaran etik yang dilakukan oleh Rudiana dan para penyidik lainnya. PK kemudian sedang berjalan, saka tatal, kita masih menunggu keputusan dari MA. Kemudian PK terpidana, sidangnya masih akan terus berlanjut. Apa kemudian implikasinya ketika PK ini kemudian dikabulkan oleh hakim? Oh, ya sudah jelas kalau PK dikabulkan oleh hakim,
simpulan kita tentang peristiwa Cirebon berbalik 180 derajat. No case, tidak ada persoalan pidana. Benar bahwa hasil otopsi mengatakan bahwa kedua korban meninggal sebagai, maaf, kematian tidak wajar. Tapi ternyata kematian tidak wajarnya bukan merupakan akibat perbuatan pidana.